Hujan gerimis di sore hari, membasahi bumi menyejukkan hati. Salam hormat dari saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Afia Enggartiasti yang merupakan salah satu dosen pada program studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT di Politeknik APP Jakarta. Saya memiliki spesialisasi di bidang manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri berupa video sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Negeri atau PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Resiko. Mata kuliah Manajemen Resiko ini merupakan mata kuliah yang dilaksanakan pada semester genap yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Manajemen Resiko ini akan mempelajari tentang bagaimana cara mengidentifikasi resiko, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan resiko dalam suatu organisasi ataupun proyek. Tujuan utama mata kuliah Manajemen Resiko ini adalah untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dan resiko dan meminimalkan peluang yang ada. Sehingga setelah mempelajari manajemen resiko ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan yang baik, pemahaman yang baik secara teori maupun praktek. Pada bidang pengajaran ini, saya menetapkan sistem yang mengacu pada pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Apa itu DIA? D for Delivery. Merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Dalam menyampaikan materi ini, saya menggunakan bahan ajar berupa PowerPoint yang disusun bersama dengan tim dosen. Pada pembelajaran mata kuliah Manajemen Resiko ini, saya menggunakan 3 referensi buku. Yang pertama yaitu buku dari Damodaran tahun 2008 dengan judul Strategic Risk Taking, A Framework for Risk Management. Yang kedua yaitu Herman Darmawi yang berjudul Manajemen Resiko. Dan yang ketiga yaitu Hussein Umar dengan judul Manajemen Resiko Bisnis. Selanjutnya yaitu Interaction. Interaction merupakan bagaimana cara saya menyampaikan atau berinteraksi dengan mahasiswa pada saat pembelajaran di dalam kelas. Proses interaction ini saya menggunakan student-centered learning, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Sehingga diharapkan dengan menggunakan metode ini, mahasiswa dapat belajar lebih aktif, lebih mandiri, dan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan individunya masing-masing. Adapun teknik SCL yang saya gunakan, yang pertama yaitu fully interactive, yaitu dengan memberikan pertanyaan di sela-sela pembelajaran dan juga sesi tanya jawab di awal kelas dan juga di akhir kelas. Yang kedua yaitu small group discussion, di mana pada metode ini mahasiswa akan melakukan diskusi kelompok dengan ukuran kecil untuk membahas studi kasus, lalu melakukan identifikasi resiko, menganalisis resiko, dan mengevaluasinya, serta membuat strategi mitigasi resiko tersebut. Selanjutnya, hasil tersebut akan dipresentasikan di depan kelas masing-masing. Metode lainnya yang digunakan yaitu adalah role play, di mana mahasiswa dibagi menjadi 9 kelompok, kemudian setiap anggotanya diberikan peran sebagai kepala unit atau kepala divisi untuk menentukan identifikasi resiko tersebut berdasarkan jenis resikonya, lalu menganalisis resiko tersebut. Yang ketiga, dari DIA, yang ketiga adalah assessment. Assessment dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara objektif berdasarkan indikator dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan di awal perkuliahan dan disepakati secara bersama-sama. Penilaian ini dilakukan baik melalui kuis, penugasan, pembuatan makalah, presentasi kelompok, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Selanjutnya penilaian tersebut dilakukan direkap
dan diinput melalui aplikasi yang dimiliki Politeknik APP Jakarta, yaitu melalui aplikasi SIAK Politeknik APP Jakarta. Nah, adapun platform yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Learning Management System. Dalam hal ini, Politeknik APP Jakarta menggunakan elearn.poltekapp.ac.id yang digunakan untuk mengunduh materi, mengerjakan kuis, dan juga mengupload berbagai tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa, baik secara individu maupun secara berkelompok. Selain itu, saya juga menggunakan platform Quizizz dan juga WhatsApp group untuk diskusi di luar kelas. Materi manajemen resiko yang saya dan tim dosen susun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT Politeknik APP Jakarta. CPL tersebut mencakup 4 unsur. Yang pertama yaitu unsur sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan juga keterampilan khusus. Terdapat 2 CPL yang dibebankan pada mata kuliah manajemen resiko ini. Yang pertama yaitu menguasai pengetahuan di bidang resiko. Yang kedua yaitu mampu membuat mitigasi resiko dan juga penilaian pasar. Dari 2 CPL tersebut diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama yaitu mampu mendiagnosis pola pengendalian resiko, baik ditangani sendiri maupun dialihkan pada pihak lain. CPMK kedua, mampu melakukan pengukuran resiko, resiko operasional, dan juga resiko strategis perusahaan. CPMK yang ketiga, yaitu mampu menerapkan manajemen resiko. Selanjutnya, dari 3 CPMK tersebut, diturunkan kembali menjadi 8 sub CPMK. Dari 8 sub CPMK tersebut akan diturunkan menjadi 14 pertemuan perkuliahan yang mana tidak termasuk ke dalam pertemuan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun sub CPMK mata kuliah manajemen resiko adalah sebagai berikut. 1. Mampu menelaah konsep risiko. 2. Mampu mendiagnosis topologi resiko dan manajemen resiko. 3. Mampu mendiagnosis jenis-jenis resiko. 4. Mendesain konsep valuasi resiko dan juga nilai ekspektasi. 5. Mendesain tabel manajemen resiko. 6. Mendesain konsep strategi manajemen resiko. 7. Mampu mendesain konsep value at risk, mitigasi resiko, dan juga risiko global. Kedelapan, mampu menentukan cara pengelolaan risiko. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pada mata kuliah manajemen risiko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini setelah UTS minggu lalu, hari ini kita lanjut ke pertemuan kita ke-8 atau topik ke-7 ya, berarti pertemuan ke-8 topik ke-7 mengenai tabel manajemen resiko. Sebelum kita mulai mengenai tabel manajemen resiko, kita review dulu dari sebelum UTS. Kira-kira yang terakhir ada yang bisa menjelaskan nggak? Membahas mengenai apa saja? Apa itu manajemen resiko? Jenis-jenis resiko? Ada apa aja? Berapa jenis resiko sih yang sudah dijelaskan? Satu orang siapa yang mau jelasin? Ayo. Ayo, apa Mbak? Ayo, apa aja jenis-jenis resiko? Resiko keuangan. Di resiko keuangan itu ada resiko pasar, likuiditas, sama komoditas. Komoditas masuk ke resiko operasional. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Selain itu, selain apa itu manajemen resiko, apa itu jenis-jenis resiko, apa lagi? Topologi resiko.
Valuasi resiko. Apa itu valuasi resiko? Apa? Ayo, valuasi resiko. Ayo, apa itu valuasi resiko? Karena sebelum ke tabel manajemen resiko, akan dibahas mengenai valuasi resiko, sama yang terakhir adalah nilai ekspektasi. Itu yang terakhir kan. Apa sih nilai ekspektasi itu? Nilai yang diharapkan. Oke, nilai yang diharapkan atau nilai harapan. Oke. Nah, jadi tujuannya setelah sudah tahu apa itu manajemen resiko, jenis-jenis resiko itu apa saja, dan juga nilai ekspektasi atau nilai harapan. Nah, mahasiswa sekarang kita akan belajar mengenai tabel manajemen resiko dengan tujuan supaya teman-teman di sini mampu memahami risk register atau biasa disebut dengan mengidentifikasi resiko. Kedua yaitu mampu mengidentifikasi tabel kemungkinan dan tabel dampak. Jadi nanti akan ada kita bikin tabel kemungkinan dan juga tabel dampak. Dan yang terakhir yaitu mampu mendesain tabel manajemen resiko. Nah, ini flow proses dari risk management. Ini pasti udah pernah ngeliat kan, dari setiap kita pertemuan pasti akan ada yang namanya flow proses dari risk management ini. Dimana kita pertama mengidentifikasi kemungkinan resiko, setelah diidentifikasi sekarang kita mengukur kemungkinan dan juga dampaknya. Apa yang dimaksud dengan kemungkinannya itu, apa yang dimaksud dengan dampaknya, yang hari ini akan dijelaskan. Setelah sudah diketahui, sudah diukur tingkat kemungkinan dari resiko tersebut, diperkirakan besar dampaknya, lalu dibuatlah strateginya. Ingat, strategi dari mitigasi resiko selalu ada 4. Apa aja? Oke. Atau biasanya kita bilangnya accept, transfer, reduce, dan avoid. Hindari, transfer, kurangi, dan terima. Nah, sebelum kita desain tabel manajemen resiko, yang pertama kita harus identifikasi resikonya atau risk register. Kita buat risk register dari tabel resiko. Apa itu risk register? Risk register adalah daftar semua resiko yang ada di organisasi. Diidentifikasi, jadi dibuat daftar resiko yang ada di organisasi. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mendata resiko yang ada di organisasi dan memudahkan perbandingan tiap resiko. Dibandingkan jenis resikonya. Setelah dibuat identifikasinya tadi, kita sudah belajar yang namanya jenis-jenis resiko kan? Jadi nanti dia masuk kategorinya ada di resiko keuangan kah, masuk di resiko inovasi kah, masuk di resiko SDM kah, dan lain sebagainya. Lalu daftar resiko yang sudah diidentifikasi tadi, ditentukan mana yang akan menjadi prioritas penanganan, mana yang harus didahului, mana yang harus dimitigasi terlebih dahulu, diurutkan mengingat terbatasnya sumber daya organisasi. Jadi harus prioritasnya. Mana yang lebih dulu sih dari sekian ratus resiko yang telah teridentifikasi, prioritasnya yang mana? Resikonya tuh apa? Lalu hal tersebut diurutkan berdasarkan dampak dan kemungkinan yang terjadi. Nah, sebelum kita buat tabel manajemen resiko ini, kita nanti di akhir akan membentuk yang namanya pola matriks resiko atau peta resiko. Jadi bisa memetakan resikonya tersebut. Harus kita bangun 2 tabel untuk suatu kejadian. Yang pertama tabel kemungkinan atau likelihood dan juga tabel mengenai dampak atau impact. 2 tabel ini kita kuantitatifkan. Tahu nggak kuantitatifkan itu maksudnya apa? Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif artinya yang angka-angka, yang bisa diperhitungkan, ya, yang bentuknya biasanya memang bentuknya angka-angka. Jadi tabel dampak dan kemungkinan ini harus dilakukan dibuat kuantitatif atau dikuantitatifkan. Nah, selanjutnya yaitu tabel dampak. Dampak seharusnya dipertimbangkan dalam jangka panjang. Jadi peta resiko ini kita buat dalam bentuk jangka panjang. Biasanya jangka panjang. Tapi tergantung yang dibutuhkan. Dia mau jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Nanti itu professional adjustment-nya.
mau dibuat seperti apa. Dampak harus dinilai dengan moneter masa kini, artinya update, harus update. Jangan sampai kita punya data, kita kan mau memforecast kan kira-kira apa yang terjadi yang akan datang, peristiwa apa yang akan terjadi di masa datang. Sehingga harus dinilai dengan nilai moneter masa kini dan material atau tidak nilainya. Ini contohnya, misalkan dampak pada tahun pertama rugi, perusahaan tersebut rugi berapa tuh? 2 juta. Lalu dampaknya, kerugiannya setelah 2 tahun, plus 2 tahun, setelah 2 tahun, ruginya dia 1 juta. Kalau melihat dari situ kan artinya, oh dia perusahaannya kerugiannya menurun. Tapi harus dilihat, akan ada yang namanya tingkat bunga, kenaikan tingkat bunga. Kita asumsikan kenaikan tingkat bunganya adalah 8%. Maka nilai rugi saat ini adalah perhitungannya ini. 2 juta dibagi 1,08. 1,08 ini dari mana? 1 juta plus bunga 8%. Ada yang ingat ini perhitungan apa nggak? Present value, betul. Present value. 2,7 juta. Sehingga dilakukan perhitungan nilai 1 juta masa sekarang yang akan diperhitungkan sama dengan kedepannya adalah 2,7 juta. Oke? Ini contoh, maka nilai yang diperhitungkan sebagai dampak pada risk register untuk tahun ini adalah 2,7 juta. Nah, itu tadi tabel namanya tabel penjelasan mengenai dampak atau impact. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih caranya tabel kemungkinan. Apa sih tabel kemungkinan itu? Kira-kira dilihat dari namanya tabel kemungkinan atau likelihood itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira dari namanya deh. Tahu nggak? Ya betul. Seberapa sering terjadinya peristiwa tersebut? Contohnya di sini digunakan skala 1 sampai dengan 5. Diidentifikasi kemungkinannya, lalu dideskripsikan. 1 sampai 5 di mana 1 adalah hampir tidak mungkin, dengan deskripsinya adalah terjadi sekali dalam 5 tahun. Sampai dengan skala 5 yang artinya kemungkinannya sangat mungkin terjadi. Yang mana dideskripsikannya terjadi lebih dari sekali dalam waktu 1 tahun. Oke, selanjutnya ini tabel yang pertama. Ingat kita buat berapa tabel? 2. Tabel yang kedua yaitu mengenai dampak atau impact. Kira-kira artinya apa sih ini? Tabel dampak atau impact. Betul, resikonya berdampak seberapa besar atau seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Betul sekali. Nah, selanjutnya yaitu mengenai nilai ekspektasi. Sudah dibuat 2 tabel kan? Tabel kemungkinan dan juga tabel dampak. Selanjutnya ketika membentuk tabel manajemen resiko, kita membutuhkan melengkapi analisis tersebut dengan 1 tabel tambahan yaitu tabel nilai ekspektasi. Masih ingat tabel nilai ekspektasi? Tadi kan nilai harapan ya? Ya kan? Tabel nilai harapan. Artinya apa nih? Kalau melihat dari rumusnya ini. Nih. Ayo. Di mana kita mencari tahu nilai ekspektasi yang didapatkan dari peluang dikalikan dengan likelihood-nya kan. Setiap kejadian, setiap peluang dikalikan antara peluang tersebut dengan likelihood-nya. Ya. Oke, jadi tinggal dikalikan. Nah, selanjutnya tabel nilai ekspektasi ini sama, kita buat skalanya, kita buat deskripsinya, kita buat tindakannya. Seperti apa? Skalanya didapat tadi kan skalanya dampak dan kemungkinannya 1 sampai dengan 5 kan? Artinya tadi ingat balik ke tabel nilai ekspektasi didapatkan dari likelihood dikalikan dengan impact. Artinya berarti paling besar skalanya berapa?
Dari skala ini, skalanya paling besar adalah dampak 5. Likelihood-nya paling besar 5. Berarti tabel nilai ekspektasinya paling besar adalah 25. Didapatkan dari 5 kali 5 atau likelihood dikalikan dengan impact-nya. Jadi dibuat skalanya 1 sampai dengan 25, di mana 1 dipecah, dibuat ordinal, 1 sampai dengan 5 itu adalah kecil, 21 sampai dengan 25 adalah ekstrim. Oke. Nah, ini sudah dapat 3 tabel tadi kan? Tabel apa aja? Oke. Nah, sudah terbentuk tabel manajemen resiko. Oke. Nah, definisinya dapat dibuat secara terukur. Misalnya yang sering disebut itu yang disebut sering itu seperti apa sih? Contoh, apakah 1 kali sehari atau 1 kali setahun? Kan tiap organisasi pasti berbeda dong. Contoh, saya sama Aza. Buat saya makan sekali sehari itu adalah sering. Buat Aza 1 kali sehari itu jarang. Oke? Jadi berbeda. Begitupun di organisasi. Jadi dibuat berdasarkan historical datanya. Sebelum masuk ke contoh, ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, ini contoh studi kasusnya. Ronggo adalah seorang supplier ikan internasional. Ia mencoba menganalisis resiko yang ia miliki dengan sebuah restoran sushi di Jepang dengan nilai ekspor sebesar 400 juta rupiah. Setelah diidentifikasi, Ronggo mendapati bahwa ia memiliki kemungkinan yang dapat menyebabkan resiko. Antara lain, nih ya, pertama dilihat dulu, ini jangan dilihat dulu. Lihat ininya dulu. Diidentifikasikan resikonya. Ini sebenarnya nggak cuma 4, bisa sampai 100 bahkan ribuan, ratusan resiko atau puluhan resiko yang teridentifikasi. Dibuat resikonya ada keterlambatan pesawat, ada turunnya nilai yen lebih dari 20%, ada restoran Jepang gagal bayar, regulasi ekspor yang berubah-berubah. Nah, setelah itu ketika sudah mengidentifikasi resiko tersebut, dibuat tingkat seringnya tadi, seberapa sering resiko tersebut terjadi. Disebut dengan likelihood. Si Ronggo bilang nih, keterlambatan pesawat 2 kali setahun per tahun. Turunnya nilai yen 3 kali per 5 tahun. Restoran Jepang gagal bayar, seringnya tingkat likelihoodnya belum pernah. Artinya belum pernah terjadi, tidak ada. Regulasi ekspornya berubah 1 kali setahun. Setahun sekali. Nah, setelah itu nih si siapa namanya? Ronggo buat identifikasi impact-nya. Kalau ada keterlambatan pesawat, dia akan rugi 50 juta. Kalau nilai yen-nya turun lebih dari 10%, 20%, dia rugi 120 juta dan seterusnya. Ini dilihat dari kerugiannya. Ngelihatnya ini diidentifikasi nih, dari hasil identifikasi. Benchmark-nya dari mana? Dari yang tadi ini. Nih, potensi kurang dari 9 juta rupiah artinya dia dampaknya sangat kecil, skalanya 1. Kalau dia potensi ruginya antara 10 sampai dengan 99 juta rupiah, skalanya 2. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira dari hasil ini apa sih dibacanya? Apa nih? Setelah diurutkan, apa nih artinya? Ayo. Dia punya nilai resiko yang paling tinggi adalah regulasi ekspor yang berubah, keterlambatan selanjutnya keterlambatan pesawat, turunnya nilai yen, dan restoran Jepang gagal bayar. Resiko apa yang harus dilakukan tindakan paling cepat? Oke, selanjutnya? Oke, ada yang bisa nyimpulin? Udah bisa jawab berarti apa artinya? Oke, good. Tuh, jadi kesimpulannya adalah dari skala prioritas ini bahwa regulasi ekspor berubah adalah resiko yang paling prioritas, paling tinggi. Nah, ini adalah keywords dari
tabel manajemen resiko atau perhitungan manajemen resiko. Pertama, ketika kita mengidentifikasi resiko, kita baiknya melakukan brainstorming. Nggak bisa sendirian. Yaitu bagian-bagian ini contohnya ada purchasing, business development, marketing, operation, dan lain sebagainya. Selalu tanyakan pada forum pertanyaan-pertanyaan yang bersifat what if. Artinya gimana? Bagaimana jika restoran gagal bayar atau telat bayar? Bagaimana jika tadi kan nilai yen-nya itu turun lebih dari 20% atau lebih dari 10% dan lain sebagainya. Jadi selalu tanyakan pada forum ketika melakukan brainstorming adalah what if? Bagaimana jika? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke? Nggak ada? Nggak ada? No, oke. Kalau gitu ada yang bisa ngasih kesimpulan hari ini apa aja sih yang udah dipelajari? Pertemuan ini tuh pertama kita bisa tahu cara bikin tabel kemungkinan. Oke, tabel kemungkinan. Yang kedua Tabel dampak. sama yang ketiga tabel Nilai ekspektasi, betul. Nah, setelah ini teman-teman buat kelompok yang terdiri dari 4 orang atau 4 orang yang terdiri dari 4 orang, pilih komoditi yang dapat dilakukan ekspor. Ingat ya, komoditi yang dapat dilakukan ekspor, lalu lakukan identifikasi resiko dengan awalan pertama dibuat risk registernya terlebih dahulu. Kemudian dibuat tabel dampaknya, tabel kemungkinannya, sampai akhirnya mendapat yang namanya tabel nilai ekspektasi. Oke? Kebentuk deh yang namanya tabel manajemen resiko, lalu dianalisis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang tugasnya? Ya. Minimal 10. Minimal 10. Jadi per kepala menyumbangkan ide ada 2 resiko dari dilakukannya kegiatan ekspor pada komoditi yang dipilih. Setiap kelompok beda-beda komoditinya. Oke, jadi misalkan kelompok 1 komoditinya mau ekspor bawang putih, atau ada yang mau ekspor kain dan lain sebagainya, beda-beda. Jadi beda-beda jenis komoditinya, tidak boleh sama. Berdasarkan jenisnya, makanya berdasarkan jenis ekspornya. Lakukan identifikasi resiko dengan risk register berdasarkan jenis resikonya. Dikumpulkan di e-learning seperti biasa, dibuat ke dalam bentuk PowerPoint, di-upload atau diunggah ke dalam bentuk PDF, upload ke e-learning. Masing-masing individu walaupun tugasnya kelompok tetap di-upload masing-masing individu ke e-learning tersebut. Iya. Bisa PPT, bisa PDF, penting di... Oke, cukup? Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah nanas, buah ceri, dicampur susu enak sekali. Cukup sekian video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.